Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadhani dengan NIM 140 142 2060 dengan presensi 08. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan multikultural dari pertemuan awal sampai akhir. Di sini kita akan membahas mengenai 10 poin pembahasan mengenai pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu yang pertama hakikat kebudayaan, yang kedua hakikat pendidikan multikultural, yang ketiga teori pendidikan multikultural, dan yang keempat pendekatan terhadap pendidikan multikultural, dan yang kelima yaitu karakteristik pendidikan multikultural, yang keenam problema pendidikan multikultural di Indonesia, yang ketujuh, pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang kedelapan, prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Dan yang kesembilan, yaitu peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Dan yang terakhir, yaitu materi mengenai perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Apa sih itu hakikat kebudayaan? Jadi, budaya atau kultur yaitu bersifat dinamis. Hal ini disebabkan masyarakatnya yang berubah atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Biasanya manusia dan teknologi atau perubahan sosial dan perubahan masyarakat itu sangat mempengaruhi kebudayaan itu sendiri. Selain itu, ciri-ciri budaya yaitu yang pertama tadi kan dinamis atau sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua, universal. Perwujudannya memiliki ciri khusus tergantung tempat wilayahnya atau tempat lokasinya. Tidak sesuai dengan satu daerah dan daerah yang lain itu tidak harus sama karena bersifat universal. Dan yang ketiga yaitu selektif. Artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Dan yang keempat yaitu etnosentrik atau menganggap budaya sendiri itu budaya yang terbaik. Dan yang kelima yaitu bersifat adaptif. Selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya menurut Ed Taylor. Apa sih itu? Budaya adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu. Unsur-unsur budaya menurut Taylor yaitu yang pertama pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu akan mempengaruhi suatu budaya tersebut. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan luas akan lebih bisa beradaptasi dengan budaya itu sendiri. Dan yang kedua yaitu keyakinan atau kepercayaan. Hal ini sesuai dengan nilai religi. Berkembangnya budaya kemudian akan mempengaruhi suatu agama tersebut atau religi yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Budaya dalam aspek agama kemudian menciptakan sebuah pola atau tindakan yang seringnya atau susah untuk dilogikakan. Jadi cakupan dari unsur agama ini meliputi komunikasi, keyakinan, pandangan hidup, upacara keagamaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu mengenai kesenian. Semua hal yang berhubungan dengan hasrat dan keinginan manusia terhadap sebuah keindahan merupakan bentuk dari kesenian. Kesenian ini kemudian termasuk ke dalam bentuk budaya yang mencakup seni tari, seni sastra, seni rupa. Inilah yang akan membuat masyarakat di daerah lain memiliki ciri khas tertentu yang membedakan antara masyarakat daerah A dengan daerah B. Moral itu dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Seperti moral tertulis itu contohnya tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Dan yang kelima yaitu hukum. Hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang harus dijalankan oleh setiap masyarakat di tempat itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dan yang terakhir yaitu adat istiadat, yaitu aktivitas atau kegiatan atau biasa disebut juga dengan kebiasaan tertentu dalam suatu masyarakat. Adat istiadat di suatu daerah itu berbeda-beda tergantung dengan lokasi dan tempat daerah tersebut. Kedua yaitu menurut para ahli Kunjaraningrat. Kunjaraningrat berpendapat bahwa budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Unsur-unsur budaya menurut Kuncharaningrat yaitu yang pertama ide pemikiran atau gagasan, aturan atau norma sopan santun dalam bertutur kata dengan orang yang lebih tua. Contoh wujud konkretnya terdapat dalam undang-undang atau aturan tertulis. Dan yang kedua yaitu kegiatan atau kebiasaan adat istiadat. Contohnya seperti budaya upacara perkawinan, proses pemilihan pemimpin atau kampanye partai, dan lain-lain. Kebudayaan yang berupa aktivitas individu. Dan yang terakhir, artefak atau benda. Seperti contohnya itu wayang golek dari Jawa, kain ulos dari Batak, maupun songket dari Padang. Jadi itulah unsur-unsur budaya menurut Kunjaraningrat. Dan yang terakhir yaitu menurut para ahli Kloken. Menurut Kloken, budaya adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Unsur-unsur budayanya yaitu yang pertama sistem peralatan hidup atau sistem teknologi. Teknologi ini kemudian hadir menjadi sistem peralatan juga sistem perlengkapan manusia dalam menjalani kehidupannya. Teknologi saat ini adalah suatu perkembangan teknologi masa lalu yang sifatnya sederhana. Dan yang kedua yaitu mengenai mata pencaharian atau sistem ekonomi. Secara garis besar, sistem ekonomi kebudayaan di Indonesia ini terdiri dari berburu serta meramu, kemudian berternak, menangkap ikan, bercocok tanam, petani, dan lain-lain. Serta sekarang sistem ini lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Berlanjut dengan sistem bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau sistem kekerabatan. Apa itu sistem kemasyarakatan? Jadi sistem kemasyarakatan atau kekerabatan ini begitu kental dalam unsur kebudayaan. Sistem ini masih dipakai manusia hingga sampai saat ini untuk bersosialisasi serta menjalin hubungan. Negara yang kemudian masih menggunakan sistem kekerabatannya antara lain seperti Indonesia, Amerika, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu mengenai sistem bahasa atau unsur kebahasaan. Bahasa ini merupakan cara manusia dalam berkomunikasi. Bahasa tersebut juga bisa atau dapat digunakan untuk mengadaptasikan adaptasi dari tradisi itu sendiri, yang kemudian dibagi menjadi dua, yakni bahasa ucapan dan bahasa tulisan. Serta terkhusus Indonesia itu terdapat banyak sekali bahasa yang dipakai oleh masyarakatnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa lain-lainnya. Mengenai kesenian, seni ini merupakan suatu bentuk ekspresi terhadap keindahan. Seni juga merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Dan yang keenam yaitu sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sangat dibutuhkan dalam kebudayaan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia dalam setiap hal. Terdapat banyak jenis mengenai ilmu dan tentu memiliki perannya masing-masing dalam kehidupannya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia dapat bisa terbantu serta lebih maju dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengenai religi atau keagamaan dan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini merupakan salah satu yang dijadikan oleh pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya. Seperti kepercayaan tersebut juga akan menghubungkan manusia itu sendiri dengan penciptanya.
serta membuat hal-hal yang terlihat mustahil atau tidak akan bisa itu dapat terwujud sesuai dengan keajaiban serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu wujud kebudayaan menurut Haningman, yaitu yang pertama ada ide atau ide-ide ataupun gagasan, dan yang kedua aktivitas maupun kegiatan atau tindakan, dan yang ketiga artefak. Yang pertama yaitu ide-ide, memiliki ciri yang bersifat abstrak, alam pikiran manusia, pedoman nilai, dan sulit berubah. Ide dapat mengatur manusia dan masyarakat sehingga bisa disebut dengan adat istiadat itu sendiri. Dan yang kedua yaitu mengenai aktivitas atau kegiatan ataupun tindakan, yaitu sesuatu yang dapat dilihat, didokumentasikan, dan divideokan. Sifatnya nyata atau konkret, suatu sistem sosial yang terbentuk oleh kebutuhan bersama. Dan yang ketiga yaitu artefak atau benda, sebagai wujud pemikiran manusia yang berupa benda, sesuatu yang dapat dilihat dan didokumentasikan, serta dalam teknologi bersifat sangat cepat perubahannya. Artefak itu sangat nyata dan konkret bentuknya karena berbentuk benda. Sedangkan menurut para ahli yaitu Kunchara Ningrat, wujud kebudayaan itu ada 4 sendiri, yaitu yang pertama gagasan atau ide, merupakan sekumpulan dari ide-ide manusia, dan yang kedua ideologis, itu sekumpulan dari pemikirannya. Kalau gagasan itu ide, sedangkan ideologis itu pemikiran. Dan yang ketiga tindakan atau tingkah laku dari manusia itu sendiri. Dan yang keempat artefak atau benda peninggalan sejarah. Dan selanjutnya yaitu peranata kebudayaan atau isi dari kebudayaan, yaitu keyakinan yang diajarkan, yang berisi dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup, ajaran keyakinan, kebudayaan manusia, etos, atau terkait dengan semangat kerja. Dan bab yang kedua yaitu mengenai hakikat pendidikan multikultural. Pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus, itu hakikat dari pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, apa sih itu pengertian multikultural dan pengertian pendidikan multikultural? Jadi, multikultural adalah sebuah relasi pluralisme yang di dalamnya terdapat problem minoritas versus mayoritas, yang ada di dalamnya perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Jadi, itu pengertian dari multikultural itu sendiri. Sedangkan pendidikan multikultural itu apa? Pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok atau negara itu menurut James Bellangs. Nah, ada 3 pengertian yaitu fonemik atau emik, fonetik atau etik, dan pluralisme itu apa? Jadi, fonemik atau emik itu aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada satu budaya tertentu. Sedangkan fonetik atau etik adalah aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya. Dan yang ketiga, pluralisme atau pandangan yang menghargai kemajemukan atau keragaman serta penghormatan yang lain yang berbeda. Itu pengertian dari pluralisme itu sendiri. Selanjutnya yaitu dasar-dasar dari pendidikan multikultural, yaitu yang pertama kesadaran nilai penting keragaman budaya. Kesadaran bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pendidikan. Sebuah perbedaan adalah keniscayaan sehingga harus diterima secara wajar sehingga perlu ditoleransi.
Dan yang kedua yaitu gerakan pembaharuan pendidikan, terdiri dari 3, yaitu kesenjangan dalam kesempatan, yang kedua ketidakadilan dalam kesempatan sekolah, dan yang ketiga diskriminasi pada golongan tertentu. Pendidikan multikultural muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi kelompok atau seluruh aspek pendidikan. Dan yang terakhir yaitu proses pendidikan atau an ongoing process, yaitu memperbaiki prestasi siswa secara utuh, kemudian pendidikan untuk semua siswa, dan yang selanjutnya yaitu dasar pemahaman pendidikan multikultural itu ada 5. Yang pertama yaitu kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Dan yang kedua, penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Dan yang ketiga yaitu penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa tanpa memperhatikan perbedaan dan persamaan budaya. Dan yang keempat, partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuk. Dan yang terakhir, pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Jadi, dasar pemahaman pendidikan multikultural ada 5. Sedangkan apa sih arti penting pendidikan multikultural itu sendiri? Jadi arti penting pendidikan multikultural yaitu menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi relevan untuk diterapkan karena pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan menoleransi terhadap semua kebudayaan. Nah, setelah kita memahami arti penting dari pendidikan multikultural, kita juga harus paham mengenai tujuan pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu ada 9. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya, dan yang kedua perkembangan pribadi, yang ketiga klarifikasi nilai dan sikap, dan yang keempat kompetensi multikultural, dan yang kelima kemampuan keterampilan dasar, dan yang keenam persamaan dan keunggulan pendidikan, yang ketujuh memperkuat pribadi untuk informasi sosial, dan yang kedelapan, memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. Dan yang kesembilan, hidup berdampingan secara damai. Dan yang terakhir yaitu mempunyai wawasan lintas budaya bangsa sebagai warga dunia. Itulah tujuan dari pendidikan multikultural itu sendiri. Sedangkan fungsi pendidikan multikultural yaitu 1. Membantu konsep diri yang jelas. 2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya yang ditinjau dari sejarahnya. Dan yang ketiga yaitu membantu memahami konflik antara ideal dan realitas memang ada dalam setiap masyarakat. Dan yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mengenal keragaman dalam penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi perubahan sosial mengenai perubahan diri, perubahan sekolah, dan persekolahan, serta perubahan masyarakat. Dan yang ketiga, pembahasan materi ketiga, yaitu teori pendidikan multikultural. Para pakar memiliki visi yang berbeda-beda dalam memandang multikultural itu sendiri. Jadi, para pakar memiliki tekanan yang beragam dalam memahami fenomena multikultural. Jadi, para pakar kan memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural sehingga menyebabkan suatu pendapat dari para ahli tersebut. Yaitu yang pertama, menurut para ahli, Horace Kallen, yaitu teori pluralisme budaya dikembangkan oleh Horace Kallen. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu sendiri dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Dan yang kedua, menurut James
Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu menurut Bill Martin. Martin mengusulkan bahwa multikulturalisme bukan konsumeris atau transformasional yang memerlukan kerangka kerja. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain yang berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut Martin Mastutik, yaitu berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan semua tatanan atau norma yang berlaku. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Selanjutnya yaitu menurut Judith M. Green. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di negara Amerika Serikat. Negara lain pun mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budayanya. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya yang paling dominan. Secara unik, Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Sedangkan pembahasan yang keempat yaitu pendekatan terhadap pendidikan multikultural. James Ebing berpendapat yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sebagai suatu proses yang kita lakukan sekarang. Dengan demikian, proses berkelanjutan merupakan pemecahan suatu masalah yang merupakan target dari reformasi pendidikan multikultural. Pendekatan Banks menggunakan bentuk pengembangan dan pendidikan multikultural. Jadi yaitu ada 4 pendekatan pendidikan multikultural menurut Banks, yaitu yang pertama pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, dan yang ketiga pendekatan transformasi, dan yang keempat pendekatan aksi sosial. Yaitu yang pertama pendekatan kontribusi, ciri-cirinya yaitu dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dan suku bangsa atau etnis dan benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal ini sering dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pendekatan kontribusi ini paling serius dilakukan dan paling luas digunakan dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Pendekatan dari kontribusi ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia dengan memperkenalkan keagamaan yang ada di Indonesia, memperkenalkan adat istiadat dan keragaman yang ada di Indonesia ini seperti rumah adat, cara beribadah, bahasa, suku, dan budaya. Dan yang kedua yaitu pendekatan aditif. Tahap ini dilakukan dengan menambahkan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasaan terhadap kurikulum tanpa mengubah substansifnya. Dalam pendekatan ini, peserta didik biasanya diminta untuk berteman dengan latar belakang atau suku yang berbeda. Tujuannya yaitu agar peserta didik mempunyai wawasan yang luas tentang keragaman budaya di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu pendekatan transformasi, mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pendekatan transformasi biasanya dengan melakukan peserta didik harus mampu memiliki sudut pandang
untuk melihat konsep, isu, tema, dan problem itu sendiri dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Dan yang terakhir, pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah dari unit. Tujuan mendidik siswa mampu agar melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Itulah pendekatan-pendekatan dalam pendidikan multikultural. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki, dan visi misi dalam memandang tentang multikultural itu sendiri. Di sini saya hanya akan membahas mengenai pendidikan multikultural di berbagai negara dan di negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural di Kanada. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan cara membandingkan dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada Amerika Serikat dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa Kanada itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang asing sehingga dia tidak dapat menutup perekonomiannya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat, akibatnya Australia menggunakan kebijakannya dari White Australia Policy in Multicultural Policy. Dampak dari perubahan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesuai dengan Perang Dunia yang Kedua menjadi multikultural ketika kedatangan tenaga kerja untuk membangun perbaikan taraf kehidupan kelompok putih dan kelompok berwarna. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di Indonesia itu sendiri. Indonesia mempunyai karakteristik yang perlu dipertimbangkan dalam segenap segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Karakteristik yang bisa dibentuk dalam Indonesia yaitu mengenai jumlah penduduk yang besar dengan keterampilan yang rendah, dua, wilayah yang luas, dan yang ketiga posisi silang, yang keempat kekayaan alam dan daerah tropis, dan selanjutnya yaitu jumlah pulau yang banyak, serta persebaran pulau, kualitas hidup yang tidak seimbang, dan perbedaan dan kekayaan etnis. Selanjutnya yaitu problematika pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, dipengaruhi oleh dua faktor. Menurut dua teori itu sendiri, dipengaruhi oleh geografi, demografi, sosial, dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu dua masalah besar, problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, dan yang kedua problem pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Satu yaitu keragaman identitas budaya daerah. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah, tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural itu sendiri. Dan yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Salah satu di antara yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Terjadinya pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah sangat membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Dan yang ketiga yaitu kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan
yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin sempit. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang dibutuhkan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yaitu kelompok yang paling benar dari kelompok yang lain, dan kelompok lain pun harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit sering menimbulkan korban yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit, karena di dalam pendidikan multikultural terkadang terkandung ajaran untuk menghargai seseorang yang berbeda dengan budaya kita, seperti beda suku, beda ras, beda agama, beda golongan. Selanjutnya yaitu konflik kesatuan nasional dan multikultural, dan yang keenam kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antaranya seperti kelompok budaya, dan yang ketujuh keberpihakan media massa dalam memberikan peristiwa. Televisi swasta atau media massa harus membantu memberikan bahan tontonan bacaan yang mendidik bagi anak untuk budaya yang baik, karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi yang paling kuat di negeri ini, sehingga tontonan menjadi tuntutan, bukan sekedar hanya tontonan semata. Dan selanjutnya yaitu stereotip, salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas penampilan, karakteristik, perilaku berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, dan kebangsaan. Contohnya seperti stereotip itu bentuk prasangka dari negara lain memiliki pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang banyak orang Jawanya, sehingga mereka menganggap bahwa orang Jawa itu orangnya ramah-ramah. Itu merupakan stereotip. Sedangkan selanjutnya yaitu etnosentrisme, sikap atau pemandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Dan yang ke-10 yaitu rasisme, atau mereka mengelompokkan manusia berdasarkan kulit wajah dan kulit tubuh, seperti kelompok golongan putih, kelompok golongan hitam, itu merupakan rasisme. Nah, problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama, permasalahan awalnya yaitu guru kurang mengenal budaya sendiri, budaya lokal, dan budaya peserta didik. Dan yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didik, terutama mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik. Sedangkan masalah yang biasanya terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu masalah seleksi dan integrasi isi mata pembelajaran, masalah proses pengkonstruksian pengetahuan, masalah mengurangi prasangka, dan masalah kesetaraan pedagogi. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural yaitu suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural yaitu yang pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Dan yang kedua yaitu pendidikan multikultural mengandung dua dimensi. Yang pertama pembelajaran kelas, dan yang kedua kelembagaan sekolah. Dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. Pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya
lewat analisis kritis atau sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Dan yang keempat yaitu berdasarkan analisis kritis ini, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Nah, dalam menghadapi pluralisme kebudayaan, diperlukan paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju. Dan yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Dan selanjutnya yaitu pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sosial guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Nah, sedangkan menurut James Banks yaitu menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas 5 dimensi, yaitu integrasi konten, penyusupan pengetahuan, mengurangi prasangka, pedagogi kesetaraan, budaya sekolah, dan struktur sekolah yang memberdayakan. Selanjutnya yaitu apapun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural itu sendiri, yaitu yang pertama mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara, dan yang kedua menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi yaitu lingkungan sekolah yang setara. Selanjutnya yaitu dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran, yaitu yang pertama pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi itu terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis. Dan yang kedua, hubungan interpersonal, yaitu melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat stereotip. Dan yang ketiga, memberdayakan diri sendiri, yaitu suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang telah dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Secara detail, kompetensi multikultural mencakup 3, yaitu kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama dengan siapapun yang memiliki perbedaan dari dirinya. Dan yang kedua, kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan atau bias kultural yang memiliki atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur. Dan yang ketiga yaitu proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan seorang yang memiliki perbedaan kultur juga. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Ada 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikembangkan oleh Pilar 2004, antara lain sebagai berikut, yaitu pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia.
Yang kedua, pendidikan multikultural diajukan kepada terwujudnya manusia di Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu prinsip globalisasi tidak akan perlu ditakuti oleh bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawanya. Maksudnya yaitu yang pertama, pedagogi kesetaraan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya mengakui hak asasi manusia, melainkan juga dengan hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Dan yang kedua, pendidikan multikultural dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya, karena manusia yang berbudaya ialah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas dan hanya dibentuk dalam dunia yang terbuka. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman. Dan yang terakhir yaitu globalisasi kebudayaan yang ditandai dengan kemajuan teknologi dengan cepat atau pesat, produk multinasional, dan perluasan budaya populer seperti budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah menggejala secara global di dunia. Selanjutnya yaitu peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan berwujud pengalaman hidup dari berbagai lingkungan budaya. Hal ini berarti anak sekolah dasar perlu dikenalkan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu budaya di lingkungan terdekatnya, seperti budaya sekolah. Peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial yaitu ada 10. Yang pertama, kebijakan dan politik sekolah, hidden kurikulum, gaya belajar dan sekolah, bahasa dan dialek sekolah, partisipasi dan input masyarakat, program penyuluhan atau konseling, dan prosedur asesmen dan pengujian, materi pembelajaran, gaya dan strategi mengajar, serta sikap persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya ada 2, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses pelibatan atau ongoing proses, dan bukan hanya suatu yang kita lakukan dengan segera. Oleh karena itu, memecahkan masalah ini menjadi target reformasi pendidikan multikultural. Dan yang kedua, multikultural adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek dalam proses pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya dalam proses pembelajaran serta salah satu bentuknya adalah menekankan belajar dengan budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam, sehingga peran siswa bukan hanya sekedar meniru atau menerima saja, tetapi berperan sebagai penciptaan makna, pemahaman, dan arti informasi yang diperolehnya. Pembelajaran berbasis budaya dalam berbagai mata pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran seperti program SUAVI, yaitu program yang digunakan untuk membantu guru dalam menggunakan benda-benda seni untuk mengajarkan bidang ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa. Dan yang kedua, etnomatematika. Pembelajaran ini digunakan dalam mempelajari struktur teori aljabar yang ada dalam pola tenun tradisional, pola musik, dan sistem persaudaraan dalam budaya. Dan yang ketiga, pembelajaran SETS, yaitu
Pembelajaran terpadu yang diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif. Dan yang keempat yaitu pembelajaran inovatif IPA Torai. Inovasi ini dikembangkan untuk sekolah menengah dalam mempelajari pembelajaran biologi, fisika, dan kimia dengan cara lingkungan sekitar sebagai laboratorium pembelajaran IPA. Nah, akhirnya pembahasan dari 10 materi dari awal semester hingga akhir semester sudah kita bahas dalam presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.